Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'da amma ba'du. Yang terhormat Kepala Yayasan Kanzul Wafa El Bayan Bapak Ustadz Romdoni Subianto Hasan SPDI. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al Bayani yakni Ibu Roslita SE. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Al Bayani yakni Ibu Muslimah SPD. Dan yang terhormat jajaran Dewan Guru beserta staf yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid TK SD Islam Al Bayani beserta kakak-kakak soleh soleha yang insya Allah Bapak cintai dan Bapak sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat berpuasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa thalabul ilmi, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan alam yang benar-benar penuh dengan pengetahuan. Kita semua mengetahui dan kita semua ingin merasakan apa itu kebahagiaan. Sebagai manusia khususnya, kita tidak ingin merasakan kesedihan. Hanya saja kita ingin merasakan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Di sini Bapak akan menyampaikan kunci-kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita harus fokus inna sholati, sesungguhnya sholatku. Berbicara tentang sholat, sholat merupakan ibadah. Sholat merupakan salah satu ibadah kita yang langsung berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebagai manusia mempunyai permasalahan, ketika kita sebagai manusia merasakan gelisah, gundah gelana, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Kita memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Karena kenapa? As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, ketika kita ingin merubah hidup kita, maka kita harus memulai terlebih dahulu untuk merubah, melaksanakan dan memperbaiki sholat kita. Karena kenapa? Ketika kita sudah memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Wa nusuki, dan ibadahku. Wa nusuki, dan ibadahku. Kita sebagai makhluk tentunya mempunyai tujuan hidup.
tujuan hidup kita di dunia, yakni semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya untuk, kita perlu fahami, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk kita fahami apa itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah lainnya yang Islam ajarkan kepada kita. Salah satunya yaitu dengan kita melaksanakan kehidupan sehari-hari kita, berdoa. Doa ketika masuk masjid ataupun keluar masjid. Doa ketika kita ingin belajar ataupun setelah belajar. Doa ketika kita ingin melaksanakan puasa. Niat dan tulus pasang di dalam diri kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku. Setelah alam dunia terdapatlah alam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pasti akan merasakan yang namanya mati. Jadi ketika kita di dunia hanya ingin mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal dunia, baik mobil yang mewah, pakaian-pakaian yang glamor, ataupun rumah yang luas, jika tujuan hidup kita hanya mengumpulkan bekal dunia, maka ketika kita mati, semua bekal dunia tidak akan kita bawa ke alam kubur, ke alam selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus pahami, Allah mengatakan bahwasanya kita semua sebagai makhluk akan wafat. Kita semua sebagai makhluk akan wafat. Jadi ketika kita menghadap cermin, kita harus bertanya bahwasanya kita sebagai manusia ini tidak ada yang abadi. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita ingin merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yang pertama kita harus memahami, kita harus memperbaiki sholat kita. Kita harus memahami tujuan hidup kita, dan kita harus ingat bahwasanya kita akan mati. Ketika kita semua mengingat ketiga poin tersebut, maka insya Allah yang namanya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat itu akan menghampiri kita. Dan perlu kita ingat bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya karena Allah. Sekali lagi, semata-mata hanya karena Allah. Mungkin di kultum Ramadan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.